mungkin saya akan jelaskan tentang itu nanti nih kalau misalnya Mbak Vivi nanya-nanya lebih jauh lagi nih. Penasaran sih, tapi karena kemarin sempat baca banyak di publikasinya Lucky tuh menyebutkan soal eh, diffuse interstellar band. Pertanyaan Mm-mm. pertama, apa sih itu diffuse interstellar bands? Oke, jadi sebenarnya ini fitur yang kita lihat di spektrum, ya di data Oke. spektroskopi. Nah, mungkin kalau kita biasanya melihat astronomi ya gambar-gambar, tapi ternyata banyak informasi astronomi yang kita peroleh dari data spektroskopi, yaitu spektrum atau alias intensitas, distribusi intensitas terhadap panjang gelombang. Nah, ada berbagai jenis spektrum, salah satunya spektrum absorpsi, gitu ya. Nah, itu dibentuk ketika cahaya melewati medium atau materi yang lebih renggang, rapatannya lebih renggang, pressure-nya lebih rendah, sehingga terjadi fitur absorpsi, serapan. Itu yang terjadi di kasus materi antar bintang. Nah, diffuse interstellar band ya fitur tadi serapan antar bintang. Tapi ini adalah serapan yang misterius. Kenapa? Serapan ini ada banyak. Kalau Hmm. kita lihat ada ratusan, hampir 500-an lebih sekarang, 500-an pita serapan, tapi sangat lemah gitu ya. Berbeda dengan serapan antar bintang yang dari atom-atom yang kita ketahui gitu ya. Nah, ini serapannya lemah dan kita tidak tahu siapa yang menyebabkannya gitu ya. Nah, jadi ketika di spektrum itu kita lihat suatu serapan, nah dari serapan ketika kita lihat panjang gelombangnya gitu ya, nah kita atau seri-seri dari serapan kita bisa mengidentifikasi atom atau molekul yang menyebabkan serapan tersebut. Jadi tadi kalau saya cerita ada cahaya yang melewati suatu materi gitu ya. Nah, dari eh, apa seri seri dari serapan kita bisa tahu itu tuh sebenarnya si materi diffuse tadi, materi renggang tadi itu terdiri dari apa gitu, komposisinya seperti apa kita bisa tahu dari spektroskopi. Nah, tapi si diffuse interstellar band ini kita nggak tahu atom atau molekul apa yang menyebabkan fitur tersebut gitu kan. Ya, jadi kita belum punya kemampuan laboratori yang bisa Hmm. mensintesis spektrum absorpsinya. Jadi kita nggak tahu itu apa gitu ya. Tapi ada hal yang menarik bahwa penemuan di tahun 2000 berapa ya saya agak lupa. Kayak di akhir setelah 2000 mungkin 2015-an ya 2015-an akhir ada dua pita serapan yang tadinya masuk ke dalam katalog Diffuse Interstellar Band atau DIB ya. Nah, ternyata itu disebabkan oleh C60 plus Fullerene atau buckyball gitu ya. Kalau di orang kimia bilangnya buckyball. Apa itu? Jadi seperti molekul yang ikatan-ikatan antara atom-atomnya itu seperti bola gitu. Hmm. Dan kita tahu ada Oke. ikatan molekul ya kalau misalnya H2O itu misalnya O-nya di tengah terus ada H-nya gitu Ya. diapit H gitu kan. Bayangkan ikatan molekulnya itu seperti bola ya. Jadi bayangin ada bola ya, bola-bola di antar bintang gitu ya. Menarik banget. Nah ternyata dua dari ratusan pita serapan itu teridentifikasi ternyata dia disebabkan oleh si C60 plus. Nah, itu kan molekul yang kompleks, ya kan? Hmm. Bahkan termasuk molekul organik gitu ya. Jadi akhirnya menjadi pertanyaan, oke, bagaimana dengan ratusan serapan lainnya yang kita nggak tahu itu apa gitu kan? Hmm. Bisa jadi itu merupakan disebabkan oleh molekul organik ya yang cikal bakal kehidupan. Jadi seperti sebenarnya kita selalu bertanya-tanya di mana sih kalau kita itu hidup? Maksudnya kita makhluk hidup nih, pasti Hmm. kan kita terbentuk dari tadi ya um, elemen-elemen yang terbentuk di tata surya kita gitu kan. Kita sebenarnya tidak lain berasal dari situ juga. Ya. Tapi di mana bukti gitu kan, bukti si elemen itu molekul molekul organik itu ada di mana gitu. Ternyata emang ada gitu. Bahkan di materi antar bintang ada molekul organik gitu, yang merupakan cikal bakal kehidupan. Ini emang menarik sih. Jadi bisa dibilang molekul organik itu bisa jadi nggak terbentuk ketika setelah planet terbentuk juga ya. Dia bisa Bisa jadi dibawa sebelum dari luar. bisa sebelumnya, iya. Oke. Begitu. Bahkan kayak ada waktu itu, lupa asteroid antar bintang ya yang waktu itu Hmm. masuk dan ditemukan gitu kan di Ya. bumi dan dia mengandung C60 waktu itu kan. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik juga. Wah, berarti memang preservasi molekul organik itu ada gitu. Seperti itu. Berarti jadi penasaran sebenarnya. Bisa jadi di daerah awan Oort yang komet-komet itu juga
dia bisa Iya. mengandung molekul organik mungkin dari papasan, karena awan aur kan jauh banget nih. Bisa mungkin nggak sih ada papasan dengan materi antar bintang di area tersebut yang membuat dia memperoleh molekul organik baru misalnya. Jadi bukan hanya yang Hmm, zaman dia terbentuk di tata surya. ya, jadi kayak kalau menurut saya sih sisi molekul organik ini memang bawaan dari tata surya, tapi Mhm. interaksi itu ada, interaksi itu ada. Kita tahu ada komet antar bintang waktu itu masuk gitu, Ya, bahkan kita amati gitu ya, Oumuamua dan omong. lain-lain gitu ya. Jadi betapa mudahnya gitu ya interaksi antara sistem tata surya kita Ya. dengan materi antar bintang itu bukan sesuatu yang yang ibaratnya ada dinding yang batasi, ternyata sesuatu yang apa ya bercampur gitu ya, jadi bisa bisa jadi sih gitu, walaupun awan Oort lebih banyak mungkin kristal es gitu ya. Dia kan daerah yang sangat terpreserve, ibaratnya preserve, dia sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita tuh di situ ya. Mau tahu tata surya kita tuh tadinya apa gitu ya kan, bahan awalnya apa, kita harus ceknya di awan Oort gitu kan. Betul Seperti itu. sekali. Tapi jadi muncul pertanyaan baru, mungkin nggak sih kehidupan yang ada di bumi itu bukan dari dari awan pembentuknya matahari, tapi justru dari materi antar bintang, kayak mungkin siapa tahu dulu ada Oumuamua lewat, Oumuamua yang lain gitu, komet antar bintang lain yang muncul terus nyebarin kehidupan di bumi, mungkin nggak sih itu? Atau gimana nih kalau pendapat Lucky? Iya. Bisa jadi sih, bisa jadi kayak antar bintang yang masuk ke sistem tata surya kita, it's very possible. Tapi kalau bagaimana akhirnya jadi manusianya, nah itu saya jujur tidak, mungkin bukan Oh, kompetensi saya untuk nggak menjawabnya. sih, Tapi nggak sampai sana bahwa nanyanya. betul. Tapi kalau ibaratnya benda lain yang dari ibaratnya di luar tata surya kita masuk ke dalam tata surya, it's very possible. And it happens, itu nggak jarang terjadi ternyata gitu kan, karena setelah Oumuamua kan ada lagi kan yang kita ketemu lagi bahwa ada asteroid Ya, asteroid. antar bintang lain yang masuk. Jadi kayak yang it's very common ternyata. Oke. Itu bisa jadi bahasan menarik loh, Ki. Iya, betul. Tapi kayaknya akan panjang kalau di sini. Nah, balik lagi ke diffuse interstellar band. Kenapa sih kita harus mempelajari diffuse interstellar band ini? Iya, kalau kita sudah bisa sebenarnya ini kan tadi saya cerita bahwa kita belum mampu ya mengetahui itu apa. Jadi laboratorium, karena kita ini terkait banget sama atomic laboratory gitu ya, Oke. laboratori atom. Kan kita mensintesis atom ini serapannya seperti apa, energi level, bagaimana dia transisi elektronnya seperti apa gitu kan, kita mempelajari seperti itu. Nah, berarti kan kita belum mampu itu ya. Jadi pertama ini breakthrough. Jadi kalau kita sudah mampu mengetahui diffuse interstellar band itu apa, yaitu breakthrough di bidang atomik kita gitu ya. Di sisi lain juga bisa jadi ada molekul baru yang kita temukan, gitu kan, molekul baru yang mungkin gak di bumi tapi ada di antar bintang. Ya. Jadi mungkin juga jadi suatu yang breakthrough, jangan-jangan molekul ini berguna gitu kan buat manusia di bumi. Kayak C60 kan tadinya juga buat apa gitu, ternyata banyak sekali dipakai di produk-produk di bumi gitu. Itu jadi bahan yang menarik, walaupun sebenarnya kan kimia itu nggak gampang ya. Betul. Jadi kalau orang kimia mengklaim bahwa life is a chemistry, yes, ternyata astronomi juga sangat terkait dengan kimia gitu. Ya. Kalau tadi kita berarti deteksinya itu benar-benar dari spektroskopi ya, pengamatan spektroskopi Ya, dari spektrumnya aja ya. ya dari spektrum. Nah di situ kita bisa lihat, jadi emang ada pita serapan yang banyak lemah sekali. Jadi kalau kita lihat bentuk profil serapannya tuh udah kayak noise gitu ya, sangat lemah. Nah tapi kita bisa tahu itu berasal dari materi antar bintang karena geraknya kinematik. Jadi secara kinematik gitu ya, si ratusan serapan itu bergerak secara bersamaan gitu, mengikuti gerak dari materi antar bintang. Jadi makanya kita tahu, oh fitur itu ada di materi antar bintang. Seperti itu. Si DIB ini apa hanya ada di Bima Sakti atau gimana? Ada di Ternyata di galaksi lain nggak? mana-mana. Iya, ternyata ada di mana-mana Mbak Vivi. Jadi menarik banget. Ya memang nggak mudah mendeteksi ini. Jadi bahkan kita mendeteksi aja udah bisa jadi publikasi gitu ya. Ya, Karena memang karena sangat lemah sekali fiturnya.
Terus ternyata kita nggak lihat ini di spektrum, kan kalau kita pakainya spektrum bintang ya, spektrum bintang, di situ ada fitur materi antar bintang, karena di antara bintang dan kita ada materi antar bintang, jadi kita bisa melihat si fitur ini. Nah, ternyata kita juga lihat fitur ini di galaksi lain, gitu ya. Bahkan kalau kita menggunakan spektrum galaksi lain, kita nggak cuma lihat di IB yang berasal dari galaksi tersebut, gitu ya, tapi juga divisi interstellar band yang ada di galaksi kita, gitu ya. Kalau line of sight-nya gitu, dari pandangnya tepat, gitu ya, kita bisa melihat dua jenis DIB nih, extragalactic DIB dan juga galactic DIB. Untuk pengamatan DIB di galaksi lain tuh sesulit apa sebenarnya? Karena tadi Tuki menyebutkan kan cukup lemah kan? Ya, benar. Jadi DIB ini fiturnya sangat lemah. Tadi saya lupa menyebutkan bahwa karena fiturnya ini lemah, ini menarik. Jadi walaupun ini kekurangan, tapi ini kelebihan. Jadi kalau kita belajar spektroskopi, mungkin kita tahu bahwa banyaknya partikel itu bisa kita hitung dari si kuat serapan ini ya. Dan ada zona-zona gitu, ada kurva namanya kurva pertumbuhan gitu ya, di mana zona linier gitu, di mana ibaratnya area atau kuat serapan itu linier dengan jumlah partikel penyebab serapan. Nah, karena tadi sangat lemah, berarti yang kita ukur itu berada di zona linier. Jadi ibaratnya kuat serapan ini akan linier dengan banyaknya partikel penyebab si serapan tersebut. Gitu. Jadi DIB ini menarik juga untuk pemetaan galaksi, karena kita tahu kalau kita menggunakan garis atom yang klasik gitu ya, ibaratnya misalnya sodium gitu atau atom lainnya, ada saat-saat kita berada di zona saturasi gitu ya. Jadi serapan yang kita ukur itu sudah tersaturasi sehingga tidak lagi linear dengan jumlah partikel materi antar bintang. Tapi karena DIB ini lemah, advantage-nya adalah dia itu bisa digunakan untuk pemetaan materi antar bintang di galaksi. Walaupun kita tadinya nggak tahu itu apa gitu kan. Nah, di galaksi kita tahu kalau semakin ibaratnya dekat, bintangnya semakin dekat dengan kita, materi antar bintangnya semakin sedikit, tentunya semakin lemah lagi sih objek ini. Jadi objek galaksi DIB-nya akan semakin kuat kalau kita berada di ekstensi yang besar gitu. Jadi materi yang di antara kita dan sebintang ini juga harus signifikan sehingga kita bisa mendeteksi fitur tersebut. Nah, di galaksi ya tergantung si galaksinya gitu. Kalau kita lagi hoki gitu ya, dapat galaksi yang berdebu, ekstensinya tinggi, materi antar bintang di situ banyak, it's very possible untuk mendeteksi DIB ya, diffuse interstellar band. Tapi kalau kita tahu ada juga galaksi-galaksi yang ibaratnya materi antar bintangnya lebih sedikit gitu ya, nah itu memang lebih sulit dideteksi. Nah, si kajian diffuse interstellar band di galaksi lain pun ada dua jenis. Bisa jadi galaksi ini bisa kita resolve gitu ya, seperti Andromeda, Large Magellan, karena cukup dekat dengan kita. Jadi yang kita amati adalah bintang di galaksi tersebut. Nah, itu mungkin bisa kita lihat secara lebih detail gitu ya, si distribusi DIB-nya. Sedangkan kalau galaksi yang sangat jauh, tentunya kita melihatnya sebagai ibaratnya kumpulan gitu ya. Nah, tapi memang ada juga diffuse interstellar band di situ terdeteksi seperti itu. Nah, untuk pengamatan DIB ini apakah bisa dilakukan dari bumi atau harus menggunakan teleskop antariksa? Dari bumi bisa. Nah, jadi yang data-data yang selama ini saya gunakan juga akan ground based spektroskopi ya, berasal dari pengamatan di bumi. Tapi memang bisa juga diamati yang jika ada satelit yang punya spektroskopi, ya malah lebih enak sekali gitu ya. Contohnya Gaia itu punya spektrograf ya, yang bisa jadi untuk mempelajari si diffuse interstellar band, dan tentunya akan lebih baik dibanding pengamatan di bumi gitu kan, karena di bumi ada gangguan atmosfer ya kan. Atmosfer bumi ya walaupun melindungi kita gitu ya, tapi juga merusak data pengamatan kita. Jadi kita lihat ada serapan-serapan dari uap air, dari ozon gitu ya, yang overlap dengan si fitur absorpsi yang kita cari. Makanya kita harus, tapi bisa diakalin. Jadi kita bisa memodelkan atmosfer seperti apa sih spektrum absorpsi atmosfer bumi. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh kalau kita hilangkan fitur atmosfer bumi, oh kita kira bisa dapat yang
fitur materi antar bintangnya seperti itu. Kemudian saya baca juga ada di IB ini ada keluarganya gitu ya, ada family-nya. Itu kriterianya seperti apa ya? Nah, kan tadi saya cerita ada ratusan pita serapan ya, ada 500 serapan. Nah, ternyata perilakunya itu bisa beda-beda. Misalnya saya kategorikan DIP 1, DIP 2, DIP 3, DIP 4, DIP 5 gitu ya. Ternyata DIP 1 ini belum tentu berperilaku sama seperti DIP 2. Tapi dia berperilaku seperti DIP 3. Gitu ya. Terus yang DIP 2 mungkin berperilaku seperti DIP 5. Jadi kayak seperti ada kelompok-kelompok atau family keluarga DIP. Jadi diffuse interstellar band yang berperilaku sama. Jadi kalau si diffuse interstellar band ini kuat, maka yang di keluarga itu juga kuat semua nih serapannya kelihatan gitu ya. Nah, tapi ada juga diffuse interstellar band yang kalau di sini kuat, belum tentu di deep yang lain gitu ya, di panjang gelombang yang lain dia juga kuat. Bisa jadi malah nggak ada gitu tiba-tiba. Jadi behavior-nya berbeda-beda. Nah, ini mengindikasikan ke kita bahwa ternyata penyebab di IB itu berbeda-beda. Bisa jadi molekul yang berbeda-beda, tidak sama. Makanya kita kategorikan, kita kelompokkan sebagai family deep. Jadi dalam satu family deep ini berperilaku sama dan kemungkinan besar disebabkan oleh molekul yang sama seperti itu. Nah, perilaku yang mirip ini apakah maksudnya apakah itu ditemukannya hanya dalam satu galaksi ataukah bisa ada di IB yang mirip di Bima Sakti dengan yang ada di ekstra galaksi? Ya, ini menarik sekali sih, data yang untuk ekstra galaksi itu tuh belum banyak dibanding di bumi. Jadi memang kita harus perlu kajian yang lebih dalam. Tapi secara general ternyata perilakunya ini sama, mirip gitu ya. Si diffuse interstellar band ini perilakunya mirip. Jadi family of deep yang di galaksi kita ternyata juga ada di galaksi lain. Walaupun masih perlu kajian lebih lanjut gitu ya. Karena deep kuat tuh hanya beberapa saja gitu. Walaupun ada 500 pita serapan, tapi biasanya yang kita pakai hanya puluhan saja karena itu yang paling kuat. Dan apalagi di galaksi lain gitu kan. Yang di galaksi lain tentu challenge-nya lebih besar lagi. Jadi sulit untuk mendeteksi ratusan pita serapan itu di spektrum galaksi lain. Biasanya yang kita amatin ya galaksi-galaksi di IB yang kuat saja gitu. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya tentang DIB ini. Menarik dan kayaknya jadi sangat berpotensi untuk riset banyak orang ya untuk di masa depan karena kan masih banyak misteriusnya juga. Betul, ini merupakan ibaratnya gerbang yang masih bisa dikulik-kulik gitu. Banyak sekali possibility untuk pengajian deep ini. Nggak cuman misalnya kayak saya tidak mencari tahu si deep ini disebabkan molekul apa karena butuh laboratorium atomik untuk mengkonfirmasi itu gitu. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk pemetaan galaksi. Itu baru misalnya kita tahu tadi ada ratusan di IB. Ya misalnya saya pakai hanya beberapa saja. Bayangkan kalau mau dipakai semuanya gitu kan, itu menarik sekali. Kemudian tadi family of deep. Nah, ini apalagi dengan data yang sekarang ya, big data, lalu ada machine learning. Nah, menurut saya ini opportunity banget untuk mencari family deep yang lebih baik dengan misalnya metode-metode yang robust, statistik yang robust seperti di machine learning. Kemudian tadi ada deteksi ekstragalaktik dan macam-macam. Jadi memang peluangnya banyak sekali gitu ya, peluang risetnya banyak sekali. Nah, kita bicara peluang riset, mungkin nggak DIB ini diamati dari Indonesia? Mungkin banget. Kebetulan salah satu publikasi yang kami lakukan, saya dan kolaborator lakukan itu menggunakan data Bosca Observatory. Jadi ada instrumen spektrograf yaitu BCS, Bosca Compact Spectrograph ya. Nah, walaupun resolusinya ya menengah ke bawah gitu ya, tapi ternyata bisa juga kita mendeteksi di IB di situ. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita rajin gitu ya mengamat, ada data itu pasti bisa kita mendapatkan informasi dari situ. Apalagi kalau kita bisa punya spektrografi yang lebih baik lagi gitu ya, tentu banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi.
Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!